Pemerintah memutuskan bahwa kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% hanya dikenakan terhadap barang dan jasa mewah. Ya, saya ulangi ya supaya jelas. Kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% hanya dikenakan terhadap barang dan jasa mewah. Yaitu barang dan jasa tertentu yang selama ini sudah terkena PPN barang mewah, yang dikonsumsi oleh golongan masyarakat berada, masyarakat mampu. Contoh, pesawat jet pribadi itu tergolong barang mewah yang dimanfaatkan ataupun digunakan oleh masyarakat papan atas. Kemudian kapal pesiar, yacht, ya, motor yacht. Kemudian rumah yang sangat mewah, yang nilainya di atas golongan menengah. Artinya, untuk barang dan jasa yang selain tergolong barang-barang mewah, ya, tidak ada kenaikan PPN, yakni tetap sebesar yang berlaku sekarang, yang sudah berlaku dari sejak tahun 2022. Ya. Untuk barang dan jasa yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat, yang selama ini diberi fasilitas pembebasan atau dikenakan tarif PPN 0%, masih tetap berlaku. Ya, saya ulangi. Barang dan jasa yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat yang selama ini diberi fasilitas pembebasan dari pajak, ya, yaitu PPN 0% masih tetap berlaku. Nah, pemirsa dan juga Tiara, itu tadi bagaimana pidato yang kemarin dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan bahwa PPN 12% hanya berlaku untuk barang super mewah. Super mie nggak termasuk. Super mie nggak masuk ya? Super mie nggak masuk, begitu. Dan juga kalau Tiara punya rumah, bagaimana 29M belum kena kenaikan, Tiara. Jadi kekhawatiran masyarakat yang sebelum-sebelumnya beredar ini terjawab kemarin. Betul, ya oleh pidato dari Presiden Prabowo Subianto. Kita akan langsung bahas ya, Philip dan juga pemirsa, dengan narasumber yang sudah tersambung bersama kami di studio. Sudah ada Mas Dede Prayudi, juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan. Mas Uki, selamat pagi. Selamat tahun baru, Mas. Selamat pagi, Mas Uki. Selamat tahun baru, Mas Philip, Mbak Tiara, dan seluruh pemirsa TV One. Selamat tahun baru. Baik, Mas Uki, bahwa kemarin Presiden Prabowo Subianto sudah menegaskan dan sudah memberikan informasi terkait kenaikan pajak 12%. Nah, untuk kemudian kembali mempertegas sebenarnya apa saja barang yang naik PPN 12% di tahun 2025 ini apa, Mas Uki? Ya, seperti yang sudah dikatakan oleh Presiden Prabowo bahwa kenaikan PPN sebesar 1% ini hanya dikenakan kepada barang-barang mewah, ya. Jadi saya ulangi lagi, ini hanya dikenakan kepada barang-barang mewah yang memang sudah masuk kategori barang-barang yang dikenakan PPN BM atau pajak penjualan atas barang mewah. Nah, ini sudah jelas nih di peraturan perundang-undangannya apa. Misalnya rumah mewah, ya, kalau ini berupa rumah tapak, maka harga minimum itu 30 miliar atau bisa saja lebih, kurang lebih seperti itu ya. Lalu juga tadi sudah kita sama-sama lihat ada yacht, ya. Yacht itu adalah semacam kapal, ya, kapal pribadi yang bentuknya mungkin tidak terlalu besar yang bisa dipakai untuk
berjalan-jalan di atas air, di atas laut ya, dari pulau ke pulau. Juga kapal pesiar ya, juga supercar. Supercar ini misalnya mobil-mobil sport yang masuk ke kategori super ya, artinya mobil mahal. Ini saya nggak bisa sebut brand di sini. Jadi saya sebut saja kategorinya adalah kategori supercar. Sementara barang-barang konsumsi ya, misalnya seperti odol, seperti sabun, seperti apa untuk ngepel itu sabun pel misalnya ya, atau juga misalnya roti ya. Nah, ini tidak dikenakan kenaikan PPN sebesar 1%. Nah, adapun barang-barang yang bersifat komoditas pokok ya, seperti makanan, beras, sayur ya, buah-buahan, lalu daging, lalu ikan dan lain-lain, juga layanan pendidikan, juga layanan kesehatan, ini tidak dikenakan PPN alias PPN-nya 0%. Saya ulangi lagi, komoditas pokok, layanan pendidikan, layanan kesehatan, bukan hanya tidak naik PPN 1%, tapi juga tidak dikenakan PPN alias PPN-nya 0%. Jadi ini adalah sebuah kabar baik ya. Ini adalah sebuah ini adalah sebuah hadiah awal tahun ya dari Presiden Prabowo untuk rakyat Indonesia, dan ini adalah sebuah konsistensi dari Presiden Prabowo bahwa kenaikan PPN sebesar 1% hanya dikenakan untuk barang-barang mewah seperti yang sudah menjadi statement Presiden Prabowo beberapa saat silam. Dan Presiden Prabowo juga sudah menegaskan bahwa sistem perpajakan di Indonesia harus menganut 3 prinsip, yaitu berkeadilan, lalu juga prinsip keberpihakan, dan juga prinsip melindungi daya beli. Demikian. Baik, Mas Uki, tapi ada kekhawatiran yang muncul juga. Ini kan kalau berbicara mengenai PPN, fungsinya salah satunya untuk menyeimbangkan APBN kita. Nah, kalau kita berbicara mengenai jet pribadi, kapal pesiar, rumah yang harganya 30M ke atas, ini kan sebenarnya jumlahnya tidak banyak. Strategi apa yang kemudian digunakan oleh Pak Prabowo untuk menutup atau menyeimbangkan APBN kita? Iya. Kemarin kita sudah sama-sama tahu ya bahwa Kementerian Keuangan ini sedang melakukan simulasi ya untuk menghitung ya potensi-potensi pendapatan atau potensi atau estimasi realisasinya itu di tahun 2025 itu seperti apa. Dan kemarin-kemarin juga Presiden Prabowo juga sudah menginstruksikan seluruh jajaran pemerintahan untuk memangkas ya operasional yang bersifat perjalanan luar negeri, dinas-dinas ke luar kota dan lain-lain, yang dimana ini kalau diestimasikan ya efisiensinya bisa mengurangi beban pengeluaran sebesar 15 triliun rupiah. Kurang lebih seperti itu ya. Lalu juga memang di APBN ini kan APBN ini kan masih APBN yang disusun di tahun 2024 kemarin. Jadi kita juga masih membuka ruang ya, misalnya nanti ini adalah sebuah hal yang lumrah ya, misalnya di tengah tahun nanti apabila dibutuhkan itu kan ada yang namanya APBNP atau APBN perubahan. Tapi yang jelas Presiden Prabowo tidak ingin ya, sekali lagi tidak ingin membebani rakyat, tidak ingin melukai atau mengurangi atau mencederai daya beli rakyat, karena Presiden Prabowo itu tahu betul ya yang namanya rakyat itu suaranya itu seperti apa, bau keringatnya itu seperti apa, dan Presiden Prabowo sejak awal sudah menegaskan bahwa yang akan dinaikkan PPN-nya sebesar 1% hanya barang-barang mewah. Demikian. Artinya untuk sektor ekonomi ataupun kesehatan dan juga pendidikan ini semua tidak berdampak pada kenaikan PPN 1%, Mas Uki? Kembali sedikit mempertegas saja supaya masyarakat Indonesia juga tenang sekali begitu. Ya. Betul. Pendidikan, kesehatan tidak ada sama sekali dampak dari kenaikan PPN 1% untuk barang mewah ini. Bahkan pendidikan dan kesehatan masih seperti dulu, bahwa PPN-nya itu tidak dikenakan, dibebaskan alias di 0%-kan. Kurang lebih demikian, Mas Philip.
Baik, terima kasih Mas Dede Prayudi selaku juru bicara kantor komunikasi kepresidenan terkait penjelasan kenaikan pajak 1% nih Tiara di tahun 2025 yang tentunya masyarakat Indonesia tenang semua karena kenaikan hanya berlaku untuk barang super mewah saja. Kalau tadi mengutip tidak mencederai daya beli masyarakat begitu ya. Tidak mencederai daya beli masyarakat.